Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bagian yang kedua dari silsilah kaidah jitu mengenali hadis lemah dan palsu, maka kali ini kita akan menyoroti satu masalah penting yang merupakan mekanisme yang tak terpisahkan dari cara Allah Subhanahu wa taala menjaga keautentikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara Allah menjaga keautentikan hadis Rasulullah SAW adalah dengan menghidupkan para penghafal hadis sejak dahulu hingga sekarang. Sebagaimana Al-Qur'an yang banyak dihafal oleh para ulama, dan dengan itu terjaga keautentikannya, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjaga keautentikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur hadis Rasulullah adalah setua dengan umur Al-Qur'an. Sehingga sejak dahulu, sejak 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa taala sudah memunculkan para penghafal Al-Qur'an mulai dari generasi sahabat radhiyallahu anhum, kemudian diikuti dengan generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in, dan generasi demi generasi selanjutnya sampai hari ini. Cara mereka dalam menghafal juga bervariasi. Sarana yang mereka gunakan juga bervariasi. Oleh karena itu tidak mungkin ada satu hadis pun yang berhasil dipalsukan dan disusupkan ke tengah-tengah kaum muslimin, melainkan pastilah ada di antara kaum muslimin orang yang bisa mengungkap kepalsuannya. Ini adalah bentuk realita dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga keautentikan atau keaslian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara berikutnya yang Allah mudahkan umat agar mampu melaksanakan atau mampu menjaga keaslian hadis Rasulullah adalah dengan menghidupkan para ulama yang merumuskan kaidah-kaidah untuk memisahkan, untuk memilah-milah antara hadis yang benar, yang itu merupakan sabda Rasulullah SAW atau perbuatan beliau, atau sesuatu yang dinisbatkan kepada beliau, dengan sesuatu yang tidak benar, yang dipalsukan atau direkayasa. Oleh karenanya kita mengenal adanya ilmu mustalah hadis. Dan ilmu mustalah hadis itu sendiri memiliki 100 atau lebih dari 100 cabang ilmu di bawahnya. Dan masing-masing cabang ilmu memiliki referensi yang cukup banyak. Salah satu referensi dari ilmu hadis adalah ilmu tentang para perawi hadis. Di sini saja kita akan menemukan ratusan jilid kitab yang disusun oleh para ulama untuk mencatat biografi setiap orang yang terlibat dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 50.000 orang yang tercatat biografinya, karena mereka terlibat dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa dipalsukan namanya, kemudian disisipkan demikian saja ke dalam sanad sebuah hadis, dan hadis itu bisa diterima dan dianggap sebagai hadis yang sahih. Tidak mungkin. Demikian pula dengan ilmu ilalul hadis, ilmu yang mengungkap cacat-cacat tersembunyi dalam suatu hadis. Terkadang suatu hadis nampak sepintas sebagai hadis yang sahih, akan tetapi para ulama, para kritikus hadis yang terkenal dengan kejelian mereka telah menemukan cacat tersembunyi yang menjadikan hadis tersebut tertolak, dan itu mereka rangkum, mereka kumpulkan dalam kitab-kitab yang dikenal dengan kitab Al-Ilal. Ini juga puluhan jilid jumlahnya. Ada juga kitab yang mengkhususkan untuk memuat hadis-hadis sahih, seperti kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab-kitab lain yang mengikuti jejak kedua kitab ini, seperti Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Al-Hakim, dan yang lainnya. Ada juga kitab-kitab yang mengkhususkan mengumpulkan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif, sebagai kebalikan dari kitab yang pertama. Agar apa? Agar ketika seseorang menemukan sebuah hadis dalam kitab yang memang disusun untuk mengumpulkan hadis dhaif atau palsu, maka otomatis akan diketahui derajat hadis ini. Dan ada juga kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang berisi kaidah-kaidah secara umum, yang menyebutkan
bahwa dalam bab tertentu tidak ada hadis yang sahih. Semua hadis yang berbicara tentang ini adalah hadis yang batil, adalah hadis yang palsu. Dan inilah insya Allah yang akan menjadi fokus pembahasan kita dalam bagian-bagian berikutnya. Karena dengan cara ini kita akan bisa mengerti atau mengetahui derajat suatu hadis yang berbicara tentang bab tertentu tanpa kita perlu menghafal redaksinya satu persatu. Namun cukuplah dengan kaidah yang insya Allah ini adalah hasil pengamatan dan perumusan para ulama serta ahli hadis dalam bidang hadis, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewaspadai setiap hadis yang lemah dan palsu dalam bab tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita pemahaman yang benar terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi kita manfaat sebesar-besarnya dengan memahami ilmu yang mulia ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.